Oke, kita mulai ya. Kalau saya sebut Batam, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang jawab tas branded murah, parfum, atau gadget yang harganya miring, ya kan? Batam itu emang identik banget sama surga belanja. Tapi, persepsi itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Cerita Batam yang sesungguhnya itu jauh lebih dalam, jauh lebih terencana, dan terus terang, jauh lebih keren. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pintu masuk kita. Kenapa ya barang-barang di Batam itu bisa jauh lebih murah dibanding kota lain di Indonesia? Ini bukan surap, bukan sihir. Jawabannya bakal ngebawa kita ke sebuah cetak biru raksasa yang mengubah sebuah pulau yang tadinya biasa aja jadi sebuah pengecualian yang luar biasa di Indonesia. Kontrasnya kelihatan banget kan? Di permukaan kita lihatnya cuma tempat wisata belanja yang dekat sama Singapura. Tapi kalau kita gali lebih dalam, Batam itu ternyata hasil dari sebuah visi besar. Sebuah proyek ambisius yang dari awal dirancang buat bersaing di panggung dunia. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana visi ini bisa terbentuk. Perjalanan Batam modern itu nggak terjadi gitu aja. Semuanya berawal dari sebuah visi strategis yang ngelihat jauh ke depan, mengubah pulau yang tadinya tertutup banget, jadi kanvas buat masa depan ekonomi Indonesia. Coba kita lihat kilas baliknya. Dulu, di tahun 60-an, Batam itu daerah militer yang terlarang. Terus, tahun 1969, ada percikan ide dari Ibnu Sutowo buat jadiin Batam basis logistik. Tapi, game changernya, titik balik yang sesungguhnya, itu terjadi tahun 1978. Saat itu, seorang jenius bernama B.J. Habibie datang dengan sebuah filosofi yang mengubah segalanya. Dan inilah filosofi itu. Pak Habibie nyebutnya teori balon. Coba bayangin deh, Singapura itu balon yang terus ditiup, makin lama makin besar. Nah, cepat atau lambat, udaranya, atau dalam hal ini ekonominya, pasti bakal tumpah ke area sekitarnya. Dan Habibie pengen Batam jadi penampung utama dari tumpahan ekonomi yang super berharga itu. Sederhana, tapi brilian banget kan? Jadi, ini poin krusialnya. Dari awal banget, cetak birunya itu bukan buat bikin Batam jadi kota kayak kota-kota lain di Indonesia. Bukan. Tujuannya itu buat melompat, buat membangun sebuah wilayah dengan infrastruktur, aturan main, dan fasilitas yang setara dengan standar global. Terus gimana caranya bikin visi segede itu jadi nyata? Tentu aja, dengan aturan main yang beda. Keberhasilan Batam itu ditopang sama 3 pilar kebijakan unik yang dah bakal Anda temuin di tempat lain di negara ini. Kita bahas satu persatu ya. Pilar pertama, dan ini yang ngejawab pertanyaan kita di awal, adalah status zona perdagangan bebas atau FTZ. Simpelnya, di dalam zona ini, aturan pajak nasional kayak di pos dulu. Barang-barang impor yang masuk nggak kena BH masuk dan PPN. Inilah kenapa harga tas, parfum, dan elektronik bisa lebih murah. Tapi tujuan utamanya sebetulnya buat industri, supaya bahan baku bisa masuk tanpa pajak dan produk buatan Batam bisa kompetitif di pasar dunia. Pilar kedua, ini sesuatu yang unik banget, dualisme pemerintahan. Di tempat lain kan biasanya cuma ada wali kota atau bupati. Tapi di Batam ada 2 kapten yang pegang kendali. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi sistem ini justru jadi kunci kecepatan pembangunan Batam. Gini cara kerjanya, gampangnya pemerintah kota Batam itu ngurusin administrasi warga sehari-hari. Kayak KTP, sekolah, puskesmas, gitu-gitu deh. Nah, di sisi lain ada BP Batam. Dia ini perpanjangan tangan pemerintah pusat yang fokusnya ke gambaran besar. Ekonomi, investasi, dan pengelolaan aset-aset strategis kayak tanah, pelabuhan, sama bandara. Pemisahan ini bikin visi ekonomi jangka panjangnya nggak keganggu sama birokrasi daerah. Dan pilar ketiga yang gak kalah penting adalah soal pengelolaan lahan. Di sebagian besar wilayah Batam itu nggak ada konsep hak milik permanen atas tanah. Semua tanah dikelola sama BP Batam lewat sistem hak pengelolaan atau HPL. Kenapa begini? Supaya setiap jengkal tanah itu dipastikan dipakai secara produktif sesuai rencana besar, bukan buat spekulasi doang. Oke, jadi visi besar udah ada, aturan unik juga udah ada. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sesuatu yang nyata, yang bisa kita lihat. Infrastruktur kelas dunia. Dan inilah yang benar-benar ngebedain Batam secara fisik dari kota-kota lain di Indonesia. Coba deh, bayangin pemandangan di banyak kota besar kita. Kalau kita lihat ke atas, apa yang kelihatan? Betul, jaring laba-laba, kabel listrik, dan telepon yang semrawut ngegantung di mana-mana. Dan, ya, agak ngerusak pemandangan. Pemandangan yang akrab banget buat kita kan? Tapi, coba lihat di Batam. Langit di kawasan-kawasan utamanya itu bersih. Kenapa? Karena dari awal banget, Otorita Batam, yang sekarang jadi BP Batam, mewajibkan semua kabel utilitas itu ditanam di bawah tanah. Rapi. Ini bukan cuma soal bagus-bagusan, tapi soal keandalan pasokan listrik buat industri yang nggak boleh mati sedetik pun.
Dan bukan cuma itu loh, jalan-jalan protokolnya itu lebar banget. Ada yang sampai 5 lajur di setiap sisinya, sengaja dirancang buat nampung truk-truk kontainer raksasa. Sistem drainasenya canggih buat mencegah banjir. Listrik dan airnya dikelola mandiri. Semuanya ini diciptakan untuk ngasih rasa aman dan kepastian buat investor global. Sekarang coba perhatikan angka ini, 4.025 meter. Apaan tuh? Ini adalah panjang landasan pacu Bandara Hang Nadim di Batam, landasan pacu terpanjang di seluruh Indonesia. Dan ini brilian banget. Landasan ini sengaja dibangun overbuilt, alias dilebihin dari kebutuhan normal. Tujuannya, biar bisa didarati sama pesawat kargo paling gede di dunia sekalipun. Bahkan, visi Pak Habibie waktu itu supaya bisa jadi landasan darurat buat pesawat ulang-alik NASA. Ini nunjukin skala berpikir para perancangnya. Bukan lagi skala nasional, tapi udah skala global. Nah, dengan semua fondasi yang super kuat ini, Batam akhirnya berevolusi. Dia bukan lagi cuma sekedar kota industri, dia udah jadi mesin ekonomi nasional dan wajah modern Indonesia di panggung dunia. Coba kita intip dapur ekonominya Batam. Dia itu nggak bergantung sama sumber daya alam kayak sawit atau batu bara. Kekuatannya ada di industri manufaktur dan jasa. Mungkin puluhan juta komponen elektronik yang ada di HP Anda sekarang itu dirakit di sini. Di sepanjang pantainya, ratusan kapal raksasa diperbaiki dan dibuat, menjadikannya salah satu pusat galangan kapal terbesar di Asia Tenggara. Dan sekarang, dia juga merambah ke dunia digital dengan pusat data dan Nongsa Digital Park. Kekuatan ekonomi ini, efeknya kayak domino. Perusahaan-perusahaan raksasa global datang yang akhirnya narik ribuan pekerja dari seluruh penjuru Indonesia, bikin Batam jadi semacam Indonesia mini. Kehadiran ribuan ekspatriat juga ngebentuk budaya kota yang modern dan terbuka. Batam itu kota yang hidup 24 jam sehari, karena ritmenya ngikutin denyut nadi perdagangan dunia yang nggak pernah tidur. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, intinya cuma satu. Batam itu beda bukan karena kebetulan. Batam yang modern, rapi, dan kompetitif ini adalah produk dari sebuah desain, sebuah rekayasa visi yang sengaja dibuat untuk menjadi berbeda. Pada akhirnya, Batam itu jadi bukti kalau kita mau dan terencana, kita itu mampu membangun sebuah kota kelas dunia. Batam itu etalase kemajuan kita. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting. Kalau kita bisa bikin Batam sekali, di mana lagi kita bisa mereplikasi kesuksesan ini? Apa proyek ambisius kita selanjutnya yang bakal jadi wajah masa depan Indonesia di mata dunia?